Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah amulet ya, dari ini lokasi jauh banget sebenarnya. Jadi kalau dari Bangkok nih teman-teman harus jalan berjam-jam lagi apa ke ujung ya, ke ujung timur Thailand, ujung banget, bener-bener mentok perbatasannya sama, kalau nggak salah Kamboja ya, timur ya. Di sebelah timur itu wiharanya pun nggak banyak orang tahu. Kenapa? Karena Luang Po-nya itu atau guru pembuat amuletnya itu adalah seseorang yang bahkan tidak mau difoto. Waktu itu bahkan ditulis di tempel ya, di wiharanya itu ditulis dilarang mengambil foto, terutama foto beliau, karena beliau orangnya sangat rendah hati, humble, nggak mau diekspos oleh media. Jadi hanya ada berhasil mengambil foto di bagian belakang aja, itu pun diam-diam ada waktu itu yang ngambil foto. Nah, memang tahun 2014 waktu pertama kali beliau bikin amulet ini, itu waduh, itu meledak banget, meledak viral banget waktu itu ya. Kenapa sih bisa sampai gitu? Nah, karena jadi nama Luang Po-nya ini adalah Luang Po Yak Kun Chun ya. Luang Po Yak Kun Chun ini berada di provinsi Ubon Ratchathani. Di sana awalnya mungkin nggak banyak orang yang mengenal beliau, tapi beliau itu praktisi meditasi yang dalam banget, yang level tinggi gitu ya. Jadi dalam meditasi, biasa kalau orang meditasinya dalam tinggi itu bisa dapat kayak semacam apa ya, penglihatan atau dan sebagainya ya. Mungkin orang menyebutnya dengan istilah yang berbeda, tapi kita akan sebut penglihatan ya, biar gampang aja ya. Nah, penglihatan ini, dalam meditasinya beliau bertemu dengan salah satu guru dari masa lalu gitu, yaitu Luang Po Sang Tao, yang merupakan paman dari Luang Po Tim Wat Lahan Rai. Nah, teman-teman yang kolektor amulet pasti udah tahu kalau Luang Po Tim Wat Lahan Rai adalah guru yang legendaris. Bahkan di Thailand nggak ada yang nggak kenal Luang Po Tim gitu ya. Jadi Luang Po Tim ini dulu bikin Pong Prai Kuman dari abu kremasi anak. Itu kunpen nomor 1 di Thailand karena experience-nya, karena pengalaman orang, dan begitu sulit mendapatkannya sehingga value-nya begitu tinggi, nilainya begitu tinggi. Di zaman sekarang ini sulit sekali mendapatkan kunpen Luang Po Tim yang original, karena banyak sekali orang yang remake dibuat dengan model yang sama persis. Itu udah nggak bisa dipastikan, susah sekali, dan banyak sekali kepentingannya gitu. Kepentingan ya, seperti kalau misalnya teman-teman tahu di dalam sebuah bidang pasti ada kepentingan-kepentingan karena seperti itu. Nah, untuk kali ini kita nggak bahas kunpen Pong Prai Kuman dari Luang Po Tim. Tadi saya cerita sampai dengan Luang Po Yak Kun Chun bermeditasi ya. Dalam meditasinya, Luang Po Yak Kun Chun bertemu dengan Luang Po Sang Tao, di mana Luang Po Sang Tao ini dulu mengajarkan ilmu kepada Luang Po Tim juga. Jadi paman Luang Po Tim adalah seorang master juga, mengajarkan ilmu kepada Luang Po Tim, dan diajarkan cara bagaimana membuat amulet praekanya. Praekanya itu menggunakan abu kremasi seorang wanita, tapi tidak sembarangan gitu. Nah, seperti apa persyaratannya? Yang pertama, itu harus meninggal dan lahir di hari yang sama. Lalu biasanya kalau meninggalnya itu di hari tertentu, ada semacam ritualnya itu harus dilakukan di hari lain. Misalnya contoh nih, kalau nggak salah itu meninggalnya itu di hari Sabtu. Nah, itu persyaratan nih untuk membuat praekanya. Itu kemudian dikremasi di hari Selasa. Jadi kepercayaan soal Sabtu dan Selasa ini nggak cuma di Indonesia gitu. Sebenarnya ada maknanya, energi ini pengaruhnya adalah ke energi. Jadi ketika orang meninggal di Sabtu, biasanya kan dikatakan kurang baik untuk sanak keluarga maupun teman gitu ya. Biasa orang yang meninggal hari Sabtu itu dikremasinya hari Selasa, untuk ibaratnya tuh kias ya. Kalau orang kita bilang kias, untuk kayak nangkal hal buruknya. Nah, ini ada di dalam struktur kitab magic ya. Jadi disebutkan gitu, salah satu syaratnya adalah itu. Nah, awalnya Luang Po Yak Kun Chun tidak mengetahui dari mana bisa mendapatkan powder itu gitu kan. Lagi pula nggak tahu juga harus cari kemana. Lagi pula saat itu pun belum ada yang support, belum ada yang menawarkan diri untuk membantu Luang Po Yak Kun Chun. Ya sudah dapat ilmunya itu, hanya bisa disimpan gitu kan. Nah, sampai suatu hari Luang Po Yak Kun Chun mendengar ada seorang gadis yang bernama Mainit. Mainit ini meninggal di hari Sabtu. Dan ternyata waktu di cross check, tanggal lahirnya dan meninggalnya sama.
Itu ya. Saya ada sempat posting di Instagram juga soal sejarahnya ini sebagian ya. Nah, jadi Mainit ini ketika setelah dikremasi, nah Luang Pu Ya Kuncun mendatangi keluarga dari Mainit gitu kan. Di Thailand itu harus, nah ini yang saya pernah bahas juga dulu nih, kalau amulet spirit itu harus dengan kerelaan dari spiritnya dan juga dari pihak keluarganya. Jadi teman-teman jangan sembarangan mahar amulet spirit gitu, karena banyak juga amulet spirit yang isinya itu adalah dipaksakan, dan itu berbahaya buat teman-teman ke depannya, nanti nggak bagus ya. Nah, Luang Pu Ya Kuncun ini memohon izin kepada keluarga dan keluarga mengizinkan. Atas dasar apa? Karena keluarga juga menyadari bahwa setelah anaknya meninggal, anaknya sudah tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Maka dari itu, keluarganya menginginkan anak ini bisa tetap berbuat kebaikan, menolong orang. Dengan cara bagaimana? Karena kan anaknya udah nggak ada gitu ya. Dengan cara abunya ini digunakan sebagai material amulet. Itu. Jadi, spirit dari wanita ini akan membantu orang yang menggunakan amuletnya. Nah, ini menjadi populer karena apa? Karena keilmuan yang diperoleh Luang Pu Ya Kuncun berasal dari Luang Po Sangtao yang merupakan mentor dari Luang Po Tim, paman dan mentor, karena Luang Po Tim awalnya pun belajar dengan Luang Po Sangtao. Nah, ketika isu ini merebak, kemudian mereka tahu nih, oh Luang Pu Ya Kuncun ini misterius banget gitu kan, nggak tahu nih gimana dulunya. Nah, mereka mulai penasaran cari. Ternyata Luang Pu Ya Kuncun itu bilang kalau beliau ini nggak akan bikin amulet serupa lagi ke depannya. Kenapa? Karena timing pembuatan amulet ini itu harus benar-benar bagus. Jadi sudah diperhitungkan juga dari sisi astronominya gitu, perbintangan dan sebagainya, dari waktunya, terus posisi letak benda-benda langit itu harus diperhitungkan karena harus sesuai dengan kitab kuno ya, baru bisa membuat amulet yang efektif, auspicious, yang manjur, yang bermanfaat. Itulah kesakralan amulet itu penting makanya. Nah, waktu itu Luang Pu Ya Kuncun itu membuat upacara untuk memberkati Kunpen ini gitu ya. Setelah mendapatkan persetujuan, dilihat tanggal baiknya kapan, lalu diadakanlah blessing gitu ya, sebanyak 3 kali seremoni, 3 kali upacara diadakan untuk blessing amulet ini. Nah, amuletnya seperti apa? Saya mau kasih lihat dulu nih sebentar ya. Ini namanya Kunpen Praekanya. Jadi sewaktu rilis, ini ada 2 ya, yang satu kecil, yang satu agak besar. Sebenarnya nggak besar-besar amat, ini standar, ini ukuran standar, dan ini ukuran yang kecil ya, mini. Nah, sebenarnya waktu pembuatan amulet ini pun Luang Pu Ya Kuncun itu nggak mau terlalu diekspos gitu loh. Tapi begitu besarnya antusias orang, itu bikin Kunpen Praekanya ini jadi booming. Begitu booming banget, sampai edisi khusus itu mahalnya gila-gilaan banget deh pokoknya. Nah, sebenarnya powder dari Praekanya ini, jadi ada beberapa temple ingin turut berpartisipasi, ingin membuat amulet juga. Ada 3 tempel yang kebagian powder pembuatan dari Praekanya ini. Nah, teman-teman juga harus hati-hati karena kenapa? Karena dulu nih waktu itu booming banget. Sebenarnya sekarang juga masih banyak usernya gitu, karena terus bertambah, makin banyak orang yang punya keyakinan sama amulet Kunpen Praekanya. Jadi waktu itu karena orang-orang tahu nih, wah ini booming nih. Nah, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat replikanya persis seperti itu. Kadang-kadang berbeda ukurannya sedikit, berbeda ciri khas di ininya sedikit, tapi sangat susah dilihat oleh orang-orang yang awam gitu. Nah, ketika Kunpen Praekanya ini begitu hits, begitu viral, itu yang mencari nggak cuma orang-orang Thailand, itu di negara sebelah kita, Singapura sama Malaysia. Wah, itu yang paling agresif banget carinya. Karena saya kenal beberapa orang juga dari negara sebelah yang pakai amulet ini. Saya tanya dong, saya waktu itu nggak ambil karena kan terlalu booming ya waktu itu ya. Jadi saya pikir saya tunggu ini dulu deh, tunggu reda dulu sedikit, terus cari tahu. Karena kalau saat lagi boomingnya kita berusaha cari tahu, biasanya segala berita itu akan gimana ya, simpang siur gitu loh. Wah, katanya ini begini, katanya ini begini, tapi apa? Tapi semua katanya ya. Nah, itu kan bisa mengaburkan
pengetahuan kita, mengaburkan pandangan kita. Nah, ini jadi Kunpen ini dibuat menggunakan powder perekannya yang tadi, dan ada 3 tempel yang kebagian untuk pembuatan ini. 3 tempel kebagian bahan dari perekannya, dan salah satunya adalah yang ngerilis Kunpen ini, yaitu Watkei. Watkei itu juga membuat amulet Kunpen perekannya dari powder Luangpu Yakuncun tadi, dibagi yang resmi ya. Nah, gitu. Jadi itulah sejarah dari Kunpen ini. Nah, experience atau pengalaman orang bagaimana? Saya mendengar langsung dari usernya, yang tadi saya bilang user dari negara sebelah ya. Ada yang merasakan bisnisnya, ya kan? Ada yang merasakan human relationship atau hubungan antar orang itu bagus, meningkat, baik. Bahkan ada yang kayak keberuntungan dadakan, kayak di Singapura itu kan orang ada yang suka 4D ya, kalau teman-teman tahu 4D yang 4 digit gitu. Nah, mereka di sana tuh legal gitu, tapi kalau di kita kan nggak ada. Nah, mereka itu karena dapat keberuntungan dari situ, karena mereka itu pasang gitu tuh boleh karena legal gitu ya, oleh pemerintah dikasih gitu. Nah, hoki orang kan beda-beda, bisa dari mana aja. Ada yang dari bisnis, ada yang dari usaha, pekerjaan, ada yang dapat pekerjaan promosi. Nah, itulah yang bikin Kunpen Praekanya itu punya tempat tersendiri di kalangan pecinta Kunpen ya. Karena selain sejarahnya, materialnya, ya itu dia experience-nya, itu pengalaman orangnya gitu. Itu cepet banget nyebar ya, karena waktu itu kan booming banget kan. Jadi cepet banget nyebar sampai ke Thailand lagi. Orang Thailand makin tahu, banyak orang yang pengalamannya bagus, makin tinggi harganya. Gitu yang menyebabkan Kunpen Praekanya bisa dibilang tren yang luar biasa, yang boomingnya di era modern ini gitu. Salah satu Kunpen yang booming di era modern ini ya Kunpen Praekanya, karena hype-nya, viralnya besar sekali waktu itu. Dulu kalau zaman dulu tahun 2007-an itu Jatukam Ramatep. Tapi sebenarnya ya, meskipun sekarang orang udah mulai nggak terlalu dengar soal Jatukam Ramatep lagi, jarang booming gitu ya. Tapi kalau menurut saya Jatukam Ramatep itu mantep loh. Nggak cuma rezeki, tapi mahasannya juga dapet. Itu luar biasa, makanya masih banyak banget user Jatukam Ramatep sampai dengan saat ini. User amulet Jatukam Ramatep ya, maksud saya ya. Nah, inilah Kunpen yang saya mau bahas di video ini. Saya nggak mau lari kemana-mana dulu, karena kan kalau amulet Jatukam Ramatep nanti akan dibahas lagi deh di video terpisah, karena dulu memang sempat booming sekali. Nah, kali ini saya mau fokusnya di sini aja. Nah, kebetulan saya hanya ada satu nih yang Kunpen Praekanya ini, yang ukuran standar, yang ukuran mini masing-masing satu. Jadi kalau teman-teman minat bisa langsung kontak kita. Oke, mungkin gitu dulu aja karena ada 12 menitan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.